Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat PIMED, kembali bersama Kak Nazar dalam pembahasan naskah asli penalaran matematika SNBT tahun 2025 hari yang keempat. Teks 3 untuk soal nomor 9 sampai dengan nomor 12. Pada salah satu sisi jalan raya yang lurus terdapat lampu penerangan jalan umum. Pada sisi yang lain berdiri seorang anak bernama Chris. Tinggi badan Chris 180 cm, sedangkan panjang bayangannya 3,6 meter. Pertanyaan nomor 9. Jika tinggi tiang lampu 12 meter, jarak Chris dari tiang lampu adalah. Jadi kalau kita perhatikan, ya, ini lampu, di sini Chris, dan ini bayangannya. Bayangan Chris itu dinyatakan sebagai A. Oke. Jadi kita cukup perhatikan pada bagian ini aja. Bentuk ini saya gambarkan ulang, ya, kira-kira penampakannya seperti ini. Ini ada tiang lampu, gitu. Kemudian ada seorang anak bernama Chris, katakanlah ini Chrisnya di sini. Kemudian ada bayangan si Chris, ini posisi garis bayangan Chris, gitu. Nah, jadi kita bisa coba gambarkan ulang sehingga jadi bentuk bidang datar. Di sini lampu saya nyatakan sebagai L, di sini Chris saya nyatakan K, dan ini bayangan Chris saya nyatakan sebagai A, ya, sesuai dengan ilustrasi yang diberikan di sini. Panjang bayangan Chris 3,6 meter. Ini 3,6. Kita mau bikin 36 aja. Ini dalam apa sih? Dalam meter. Dalam meter berarti harus meter juga. 3,6. Yang ditanyakan jarak Chris dari tiang lampu. Ini kan tiang lampu, ya, L. Ini apa saya bikin nih? Karena ada A, berarti ini saya bikin ini B, ini C, gitu ya. Gitu aja. Yang ditanyakan jarak B ke K saya nyatakan sebagai X. Tinggi Chris itu 1,8 meter. Tinggi tiang lampu itu adalah 12 meter. Nah, tinggal kita lihat aja perbandingannya. Perbandingannya panjang bayangan Chris dengan panjang bayangan tiang ataupun jarak bayangan ke ini, ya. Kita bikinnya 3,6 dibagi dengan, nah, bayangan dengan bayangan, ya, ataupun jarak dengan jarak dibagi dengan X tambah 3,6 sama dengan tinggi Chris 1,8 dibandingkan dengan tinggi tiang 12 meter. Oke. Ini kita bisa mampuskan aja, mampus tewas ini tinggal 2. Tinggal kita kalikan silang. X ditambah dengan 3,6 itu sama dengan 2 kali 12, 24. Berarti nilai X itu sama dengan 24 dikurang dengan 3,6. Kalau 24 dikurang dengan 4 ini 20, ya kan, tapi gak sampai dengan 4, ya, berarti ini 20,4 meter, ya, satuannya adalah meter. 20,4, pilihan jawabannya adalah yang A. Nomor 10. Misal ujung bayangan Chris adalah A. Jika titik A berada 2,7 meter dari sisi jalan dan Chris berdiri 16 meter dari lampu. Lebar jalan raya tersebut adalah, nah, saya nyatakan aja di sini lampunya sebagai titik L, posisi Chris saya nyatakan sebagai titik K. Kemudian, nah, jarak posisi titik A dari sisi jalan, ya, jaraknya itu katanya 2,7, ya. Ini satuannya dalam meter semua, 2,7 meter. Yang ditanyakan lebar jalan raya. Lebar jalan raya ini adalah X, saya bikin sebagai X. Oke. Ini bisa kita gambarkan gini aja supaya gampang nanti dalam hitungannya. Oke. Cakep nih. Yuhu. Ya, kita belum keluarkan yuhu hari ini. Ini saya nyatakan sebagai titik C dan ini sebagai titik B. Ya, cakep, ya. Jarak lampu dengan Chris itu adalah 16 meter. Ini satuannya adalah meter semua. Yang ditekan di X. Terdapat dua buah segitiga ini yang saling sebangun. Ada segitiga ABK dan juga ada segitiga ACL. Kalau dua buah segitiga saling sebangun, maka sisinya saling sebanding. Perbandingannya itu adalah A ke C berbanding dengan A ke B.
berbanding dengan AB. Sama dengan AL berbanding dengan AK. Yuhu. Ya, AK. Nah, kita baru pasang angka-angkanya. Jarak dari A ke C itu saya nyatakan sebagai X ditambah dengan 2,7 dibandingkan jarak dari A ke B itu adalah 2,7. Sama dengan A ke L ya 16, ini 16 ditambah dengan 3,6. 16 ditambah 3,6 berapa ini? 19,6. Cacat. Ini 19,6. Satuannya dalam meter semua dibandingkan dengan 3,6. Nah, 3,6 mampuskan dengan 2,7. Ini sama-sama dibagi 0,9. Ini tinggal 4 dan di sini 3. Kemudian 196 ini dimampuskan dengan 4. Tinggallah 49. Cakep. Tinggal kita kalikan silang. X ditambah dengan 2,7 sama dengan, ini bukan 49 ya, tapi 4,9. Karena kan desimal 19,6, 4,9. Nah, tinggal kita kalikan aja, 3 dikalikan dengan 4,9. 12 ditambah dengan 2, 14,7. X ditambah 2,7 sama dengan 14,7. Sehingga nilai X-nya, nilai X ini adalah lebar jalan. Sama dengan 14 dikurang dengan 2, ini kan 12 ya. Satuannya dalam meter. Pilihan jawaban untuk nomor 10 adalah yang B. Nomor 11. Misalkan tinggi tiang lampu adalah 7,2 meter. Dan Chris berjalan sepanjang sisi jalan dengan laju tetap. Perbandingan jarak tempuh Chris dan jarak tempuh ujung bayangan Chris adalah. Chris awalnya berada pada titik K. Dengan lampu berada pada ketinggian 7,2. Saya nyatakan berada di titik L ya. Ketinggiannya adalah 7,2. Ujung bayangan Chris awalnya berada pada titik A, di mana ketinggian Chris itu adalah 1,8. Nah, ini ketinggian Chris 1,8. Satuannya dalam meter semua ya. Satuannya dalam meter ini. Tapi kalau ditanyakan perbandingan nggak ada masalah. Kemudian Chris berjalan ke titik, saya nyatakan aja titiknya adalah sebagai titik I. Ketinggian Chris kan tidak berubah ya. Ini ketinggian Chris tidak berubah karena dia hanya berjalan, hanya terjadi perpindahan posisi aja. Kemudian ujung bayangan Chris yang juga ikut berpindah. Nah, di sini kira-kira saya perpanjang. Jadi titik A-nya ini berpindah ke sini. Saya nyatakan ya sebagai titik A aksen. Yang ditanyakan di soal ini ada perbandingan antara jarak tempuh Chris, yaitu kaki, dengan jarak tempuh bayangannya A ke A aksen. Sehingga bisa kita bantu dengan segitiga yang ini. Nah, berarti untuk mencapai tujuan daripada soal ini, kita ngambil yang pertama sekali ada segitiga. Ini bawah lampu saya nyatakan aja sebagai titik P. P kaki sebangun dengan segitiga PA aksen. PA aksen. Fokus pada tujuan soal. K ke Q banding A ke A aksen. Nah, banding A aksen itu sama juga dengan PK dibandingkan dengan PA ataupun dibandingkan dengan AP. Nah, masalahnya PK kita nggak tahu, AP-nya juga kita nggak tahu, gitu ya. Nah, ada lagi nggak? Informasi yang diberikan oleh soal hanya perbandingan ketinggian lampu dengan ketinggian Chris. Berarti kita ambil segitiga yang berikutnya yang ada perbandingan yang lampu dan ketinggian Chris. Oke, di mana memuat AP dan PK.
AP dan PK. Siap. Berarti yang berikutnya saya ngambil segitiga, ya. Ini. Segitiga apa ini? Yang ada tinggi lampu dan tinggi kris, ya. Nah, ini saya nyatakan aja sebagai titik K aksen. Oke, sip. Segitiga APL sebangun dengan segitiga AK K aksen, gitu. Perbandingannya AP dibandingkan dengan AK, ya. AP dibandingkan dengan AK nih. Sip. Nih. Itu sama juga dengan PL dibandingkan dengan KK aksen, di mana PL-nya itu 7,2, KK aksennya 1,8. 7,2 banding 1,8 itu adalah 4:1. Nah, ini bisa mampuskan aja sama dengan 4:1. Kalau AP dibandingkan dengan AK sama dengan 4:1, maka kalau AP dibandingkan dengan PK itu adalah 4:3. Ya. Kenapa? Nah, ini kan 1. Ini 3. Karena totalnya 4. Nah, ini katanya perbandingannya. Bentar. Ini 1. Ini 3. Karena ini ya 4. Gitu kan? Nah, kan supaya ini 4. Gitu. Sehingga kaki banding dengan A aksen sama dengan PK. PK-nya kau udah ada ini. PK-nya itu berarti 3, ya. Kalau PK-nya 3. A ke A aksen sama juga. Ini PK banding AP, ya. PK-nya itu adalah 3. AP-nya adalah 4. 3 banding 4 ada di pilihan jawaban yang I. Nomor 12, misal tinggi tiang lampu adalah 10 meter, Chris berdiri di suatu titik yang berjarak 36 meter dari titik di bawah lampu, sambil melempar kelereng secara vertikal ke atas. Kelereng lepas dari tangan Chris pada ketinggian 1 meter. Jika jarak yang ditempuh bayangan kelereng di lantai adalah 5 meter, tinggi maksimum dari tanah adalah... Nah, saya posisikan dulu untuk lampu, kelereng, dan... bayangannya. Pertama sekali ini ada lampu, saya nyatakan berada di titik L, itu sebagai titik awal lampu. Bawah lampu saya nyatakan sebagai titik P, di mana jaraknya itu adalah 10 meter. Jadi ini posisi lantai. Nah, dan Chris berdiri 36 meter dari lantai. Nah, saya nyatakan sebagai ini. Ini posisi Chris, ya, sebagai titik K, yaitu Chris. Jaraknya adalah 36 meter. Kemudian bayangan si lampu. Bayangan si kelereng di lantai. Nah, saya nyatakan sebagai ini aja. Jadi awalnya kelerengnya berada di titik A, kemudian dia dilempar vertikal ke atas berada di titik B. Bayangan ketika berada di titik A saya nyatakan A aksen, ketika berada di titik B saya nyatakan B aksen. Jadi A dengan B ini sebagai posisi kelereng. Ya, ketinggian kelereng itu 1 meter dari lantai. Siap. Ini saya nyatakan sebagai X. Yang ditanyakan di soal ini adalah ketinggian kelereng dari tanah. Berarti yang ditanyakan B ke K. Oke. Yang pertama sekali kita punya segitiga. Di sini ada segitiga A aksen KA. A aksen KA itu sebangun dengan segitiga A aksen PL. A aksen KA. A aksen ke K saya nyatakan sebagai X berbanding dengan A aksen ke P itu X ditambah 36. Sama dengan 1/10, ya.
Kalau dikalikan silang, ini akan jadi 10X sama dengan X ditambah 36. Maka ini kan 9X sama dengan 36. Berarti nilai X adalah 4. Nilai X sama dengan 4. Saya coba geser dulu. Nah, ini. Ya. Terus, yang berikutnya. Kita punya segitiga. Ya, segitiga apa ini? Yang berikutnya. Segitiga, kita perlu BKK ya. BK, B aksen. BK, B aksen itu sebangun dengan segitiga LP, B aksen. BK-nya ini yang ditanyakan. BK per. BK kan sebanding dengan L ke P. L ke P-nya 10. Sama dengan B aksen K. B aksen K ini kan A aksen ke B aksen itu adalah 5 meter. Berarti ini 5 ditambah dengan 9. 5 ditambah 9 cacat, 5 ditambah dengan 4. Dibandingkan dengan 5 tambah 4 tambah 36. Ya. Nah, ini bisa dimampuskan aja. Mampus tewas. Karena ini 9, ini 45. Ya, 9 dengan 45, yang di atas 1, yang di bawah yang 5. Tinggal kita kalikan silang. Berarti nilai B ke K itu sama dengan 1/5 dikalikan dengan 10. Hasilnya adalah 2 meter. 2 meter, pilihan jawabannya adalah yang C. Yuhuu.